tanpa adanya unsur pemahaman. Contohnya, pada saat Irma sedang belajar di kamar, tiba-tiba terdengarlah suara kucing di luar. Nah, kemudian Irma tetap melanjutkan kegiatan belajarnya tanpa menghiraukan suara kucing tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada tentang mendengarkan. Mendengarkan merupakan proses menangkap bunyi dengan menggunakan alat indera dan adanya pemahaman tanpa lebih jauh. Contohnya seperti Pak Umar sedang membaca koran di teras rumah. Tiba-tiba terdengarlah suara keributan dari bangku ayahnya. Nah, Pak Umar mencoba mendengarkan apa yang terjadi pada keributan tersebut. Nah, tetapi setelah itu Pak Umar melanjutkan kembali kegiatan membacanya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang menyimak. Menyimak merupakan suatu proses mendengarkan atau menangkap bunyi dengan menggunakan alat indera dengan adanya unsur pemahaman dan unsur kesengajaan. Nah, selain itu menurut Tarigan bahwa menyimak adalah suatu proses mendengarkan, kemudian adanya mengidentifikasi dan menafsirkan atau menginterpretasi untuk mengetahui makna dari informasi yang dibicarakan tersebut. Contohnya, Pak Umar adalah seorang RT. Tiba-tiba datanglah Pak Amir dengan tergesa-gesa. Kemudian Pak Amir memberitahu kepada Pak Umar bahwa ada salah satu warganya yang mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Pak Umar langsung bertindak, yaitu mendatangi korban yang mengalami kecelakaan ke rumah sakit dan meminta Pak Amir untuk mengantarnya ke rumah sakit. Nah, dari sini bahwa kegiatan menyimak adalah suatu proses mendengarkan dengan unsur kesengajaan dan unsur pemahaman, kemudian ada reaksi dari hal yang didengarkan tersebut. Selanjutnya materinya tujuan menyimak. Tujuan menyimak yaitu untuk memahami atau menangkap suatu pesan atau ide dalam gagasan seseorang. Nah, dengan itu maka ada tujuan-tujuan yang akan dijelaskan. Yang pertama itu yaitu mendapatkan fakta. Nah, untuk mendapatkan fakta tersebut contohnya itu bisa melalui media atau media online. Nah, medianya seperti televisi atau radio ataupun hasil penelitian seseorang. Yang kedua yaitu menganalisis fakta. Nah, dengan kita menganalisis suatu fakta tersebut, kita akan mengetahui apakah fakta itu benar atau tidaknya. Yang ketiga yaitu mengevaluasi fakta. Nah, tujuan dari mengevaluasi fakta itu yaitu kita dapat mengetahui atau mendapatkan kesimpulan agar suatu fakta tersebut dapat benar-benar akurat. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Nah, seseorang ketika memiliki inspirasi itu akan mendapatkan faktanya sendiri tanpa memerlukan media-media yang lain. Nah, untuk menginspirasi ini dapat dibuktikan pada seseorang misalkan memiliki ide atau gagasan dengan mengeluarkan info-info yang baru. 5 yaitu mendapatkan hiburan. Nah, dengan menyimak kita akan mendapatkan hiburan. Kenapa? Karena menyimak itu merupakan suatu pemahaman atau komponen yang ada di dalam diri kita agar kita mengetahui fakta-fakta atau pengetahuan-pengetahuan yang kita pahami. Selanjutnya ada peran dalam menyimak. Yang pertama itu dapat memperoleh informasi yang bersangkut paut dengan informasi pekerjaan maupun profesi. Yang kedua yaitu mendapatkan kata efektif yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ataupun pribadi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dengan efektif agar dapat mencari kesimpulan yang lebih baik. Yang keempat yaitu dapat memberikan respon yang lebih baik terhadap lingkungan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tahap dalam proses menyimak. Yang pertama itu ada tahap mendengarkan. Yang kedua ada tahap memahami. Dan yang ketiga ada tahap menginterpretasi dengan cermat dan teliti. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Dan yang kelima ada tahap mengetahui atau maksud bahan dari simakan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat proses menyimak. Di antaranya ada keterbatasan fasilitas. Keterbatasan fasilitas bisa menjadi berupa hambatan dalam proses menyimak karena misalnya seperti ruangan kelas yang sempit dan jumlah siswa yang banyak dapat mengganggu dalam proses menyimak. Dan yang kedua adalah faktor perhatian dan faktor kebiasaan siswa saat dalam kelas. Hal ini berhubungan dengan masalah pengelolaan kelas yang kurang. Nah, dan yang ketiga adalah keterbatasan dalam bahasa dan pemilihan kosakata yang benar.
Dan yang keempat adalah kurangnya konsentrasi siswa di dalam kelas. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa bosannya siswa dalam menyimak. Dan yang kelima ada keterbatasan daya ingat. Daya ingat seseorang itu berbeda-beda, ada yang bisa menangkap lebih dan ada juga yang kurang. Berikutnya adalah cara menanggulangi gangguan menyimak pada anak. Dalam proses menyimak, tentunya pasti ada hambatan yang akan dilalui oleh guru maupun siswa. Hambatan tersebut bisa berupa kesalahan persepsi ataupun tidak utuhnya informasi yang disampaikan oleh guru kepada anak. Nah, adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk menanggulangi gangguan menyimak anak tersebut. Yang pertama, memberitahukan manfaat dari proses menyimak yang akan dilakukan oleh anak. Yang kedua, guru harus mendatangi siswa secara acak saat memberikan informasi, sehingga siswa dapat lebih konsentrasi dan juga lebih siap. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran harus ada keterlibatan siswa secara baik. Keempat, pada saat menyampaikan bahan sajian, harus dapat menarik perhatian siswa dan ada kaitan dengan kehidupan siswa. Dengan cara ini, siswa akan lebih menyimak dan juga lebih paham tentang informasi yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, selipkan sedikit humor. Dengan hal ini, siswa tidak akan jenuh dan juga dapat meningkat kemampuan menyimaknya. Yang keenam, guru haruslah responsif terhadap ide atau saran siswa. Dengan cara ini, siswa akan lebih bangga karena ide dan sarannya itu direspon oleh gurunya. Yang ketujuh, memberikan bahan sajian yang bermanfaat dan sesuai kemampuan mereka. Kenapa? Soalnya, jika tidak sesuai dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan paham informasi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedelapan, jangan biarkan siswa tidak menyimak. Karena jika dibiarkan, maka informasi yang disampaikan oleh guru itu tidak akan sampai kepada siswa. Oleh karena itu, bisa dengan cara didatangi siswanya. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh siswa dalam menanggulangi gangguan proses menyimak. Yang pertama, dalam pembicaraan haruslah ada penyatuan antara pikiran dan juga perasaan. Hal ini bisa dilakukan agar pemahaman atau konsentrasi lebih meningkat. Yang kedua, membuat rangkuman berdasarkan ingatan sendiri. Jika berdasarkan ingatan sendiri, maka siswa akan lebih paham. Yang ketiga, dalam penerimaan fakta ataupun bukti haruslah dipertimbangkan, jadi tidak langsung terima saja. Jadi harus dipikirkan lebih lanjut kebenarannya, sehingga siswa bisa lebih paham. Yang keempat, menyimak uraian berdasarkan kelompok gagasan, bukan perkata. Jadi pada saat guru menyampaikan, tidak didengarkan atau disimak secara perkata. Kalau seperti itu, siswa akan kurang dalam menyimak. Jadi harus sekelompok gagasan, lebih ke intinya guru ini membicarakan apa. Rancangan model pembelajaran menyimak. Dalam merancang model pembelajaran menyimak, guru memilih materi yang akan disajikan dalam kegiatan menyimak dengan memiliki berbagai tujuan. Terdapat beberapa contoh materi yang mengandung tujuan tertentu. Di antaranya adalah yang pertama ada materi yang bertujuan mendapatkan respon menyimak berupa bunyi, baik suara, frase, klausa maupun kalimat. Yang kedua ada rakyat materi yang bertujuan mendapat pusat perhatian, yaitu menentukan gagasan pokok atau gagasan penunjangnya. Yang ketiga ada materi yang bertujuan untuk mendapat tantangan dari siswa berdasarkan pengalaman pengetahuan atau pengalaman menyimak. Yang keempat ada materi yang bertujuan meningkatkan tingkat berpikir kritis siswa dengan melalui proses analisis. Yang kelima ada materi yang bertujuan menghibur siswa. Yang keenam ada materi yang memiliki tujuan memberikan informasi. Yang terakhir ada materi yang bertujuan mendapatkan deskriptif siswa. Terdapat beberapa langkah dalam pembelajaran menyimak. Yang pertama ada menentukan tujuan menyimak. Yang kedua ada mencari materi pembelajaran menyimak yang sesuai dengan tujuan menyimak.
Yang ketiga ada menentukan strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat ada melakukan evaluasi pembelajaran menyimak yang bertujuan sejauh mana siswa kemampuan menyimak siswa.